Halo guys, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hardware secara detail, baik itu hardware input, hardware proses, hardware output, dan hardware storage. Tidak lupa beserta contohnya, yuk simak videonya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari hardware input. Apa sih yang dimaksud dengan hardware input? Nah, hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer, sehingga komputer dapat menerima informasi yang dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut. Nah, ada beberapa contoh dari hardware input. Yang pertama itu ada keyboard. Apa sih keyboard? Keyboard adalah alat yang digunakan untuk memasukkan teks dan perintah dengan menekan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Yang kedua itu ada mouse. Perangkat ini digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar, memilih objek, dan menjalankan perintah dengan melakukan klik atau gerakan tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada hardware proses. Hardware proses adalah komponen dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah data yang diterima dari perangkat input agar dapat menghasilkan informasi yang diinginkan. Ada beberapa contoh dari hardware proses. Yang pertama itu adalah Central Processing Unit yang disebut sebagai CPU, yang dikenal sebagai otak dari komputer. CPU menjalankan instruksi dan mengelola operasi besar sistem. CPU terdiri dari unit aritmatika, logika, dan unit kontrol. Yang kedua itu ada Random Access Memory yang disebut sebagai RAM. RAM di sini adalah memori yang sementara digunakan oleh CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diproses secara bersamaan. Selanjutnya ada hardware output. Nah, hardware output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses yang dilakukan oleh CPU. Contoh dari hardware output ini adalah monitor salah satunya, yaitu layar yang menampilkan antarmuka grafis dan informasi kepada pengguna. Monitor dapat berupa LCD, LED, atau OLED. Nah, yang kedua itu ada printer, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer. Terdapat berbagai jenis printer termasuk inkjet dan laser. Yang terakhir itu ada hardware storage. Nah, hardware storage yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Ada beberapa contoh dari hardware storage. Yang pertama itu ada hard disk drive, yaitu HDD, media yang menyimpan magnetik yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. HDD ini memiliki kapasitas yang besar dan biaya yang relatif rendah. Yang kedua itu ada solid state drive, yaitu SSD, media penyimpanan berbasis flash yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD. SSD ini tidak memiliki bagian bergerak sehingga lebih tahan lama dan efisien dalam membaca dan menulis data. Nah, kesimpulan dari materi hardware ini yaitu setiap komponen hardware itu memiliki peran penting dalam sistem komputer. Hardware input memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Hardware proses itu memproses data, hardware output itu menampilkan hasil, dan hardware storage itu menyimpan data untuk penggunaan di masa mendatang. Kombinasi dari semua komponen ini memungkinkan komputer berfungsi secara efektif dan efisien. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri.